media yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kami, yaitu kuasa hukum dari Pusat Bantuan Hukum Narasi, yang mana pada malam ini kami akan memberikan tanggapan atas klarifikasi dari kuasa hukum T Manajemen yang pada saat klarifikasi saat itu mereka beberapa kali dan ada beberapa hal juga yang disinggung terkait dengan laporan yang kami lakukan. Untuk itu kami akan memberikan ruang kepada teman-teman media untuk bertanya, dan juga sekaligus akan kami jelaskan untuk ditanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukum T Manajemen. Untuk itu kami persilakan. Abang, mungkin boleh dijelaskan, mungkin mengawalinya ini Bang. Ya. Kemarin mereka sempat bantah soal surat laporan. Ya. Boleh dijelaskan lagi Bang, mereka sempat membantah kalau pasal itu sudah tidak berlaku, lalu belum ada nama terlapornya. Mungkin boleh dijelaskan. Jadi gini, LP itu memang kita buat bahwa dari rekan kita yang ada di sana, kubu sana mengatakan bahwa pasal itu tidak berlaku lagi, atau dibilang ya kubu mereka bilang mengatakan keranjang sampah ya. Apapun itu, pada intinya kan LP itu diterima oleh pihak Polda Metro Jaya. Terkait frasa yang tidak berlaku lagi, seingat saya memang ada frasa dari MK, yaitu perbuatan yang tidak menyenangkannya saja. Lebih dari itu, setidaknya pas LP itu sudah dalam proses lidik, dan terkait jawaban mereka bahwa LP itu tidak menyebutkan siapa pelapornya karena ini masih dalam proses lidik. Ya, kita juga punya beberapa LP yang begitu, hampir serupa. Karena ini masih dalam proses lidik, nanti pada saat pihak yang berwajib melakukan penyelidikan itu akan mengerucut, gitu. Nanti pihak-pihak siapa saja lah terlapornya, gitu. Kira-kira begitu. Ada lagi? Bang, mungkin mengulang yang tadi Bang, perihal orang-orang yang datang ke rumah para karyawan, Ya. Mereka kemarin sempat menampilkan Bang, Ya. bahwa mereka mengklaim orang yang hadir dalam person itulah yang menyambangi rumah-rumah para karyawan. Mungkin Abang punya bukti lain nggak sih Bang, bahwa memang ada lebih dari satu yang Kalau mereka mendatangi rumah ex karyawan itu kan ada 2 orang ya yang mereka datangi. Itu rumahnya dari rekan Putri sama dari rekan Siva ya. Kalau untuk di rumah Putri itu ya sesuai dengan foto-foto ini sih ya diduga sih memang ada orang mereka yang bernama Pak Daeng. Ini yang kemarin, atau yang di kemarin mereka tunjukkan itu ada yang kakek-kakek tua seperti itu. Nah, tapi untuk yang di rumah Siva ada seseorang satu lagi yang mereka tidak tunjukkan. Ini orangnya. Nah, ini kita juga nggak tahu siapa orang ini, gitu loh. Tapi kalau kita lihat dari perawakannya, dari gaya rambutnya, ya mengarah-arah ke ada aparat lah seperti itu. Ini yang mereka tidak kasih tahu kemarin di klarifikasi mereka seperti itu. Yang mereka sudah secara jelas gitu siapa orang ini. Sama kemarin juga mereka sempat bilang kalau sempat mengklaim dan mengklarifikasi bahwa semua hak-hak karyawan telah dibayarkan. Mungkin Abang ada fakta lain mau dijelaskan? Jadi kalau untuk perihal masalah gaji, bonus, itu kalau versi dari karyawan, ada beberapa orang yang belum mereka bayarkan. Baik itu secara full maupun sesuai dengan masa kerjanya dia. Apakah 15 hari belum digaji ataupun bonus, itu masih ada. Seperti itu. Perihal itu nanti kami akan coba untuk para karyawan nanti akan bersuara dengan sendirinya. Seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan lagi Bang, kedatangan mereka ke rumahnya itu untuk mengisi kuesioner apa sih Bang? Jadi kedatangan mereka kalau dalam dalil mereka kemarin klarifikasi itu versi dari suaminya Site itu adalah silaturahmi seperti itu.
Nah, yang kedua, kalau memang saya itu ada salah, ya ayo, apa kesalahan saya. Cuma di sini yang kita sesalkan, kenapa dia harus menyuruh orang lain? Kenapa enggak suaminya T itu aja yang datang langsung ke rumah kediaman Siva, ke rumah kediaman Putri. Jadi tanpa harus menyuruh orang, dan itu pun mereka datang ke situ tidak silaturahmi, tapi membawa maksud tertentu dengan mengisi salah satu kuesioner ex karyawan. Di sini ada contohnya yang bernama Adinda. Jadi di sini kuesioner itu intinya adalah coba ceritakan pengalaman sampai masuk kerja di Katasi. Apa yang saudari lakukan dan tugas dari saudari. Apa yang saudari ketahui tentang masalah ini. Apa yang saudari lakukan. Nah, inilah mereka diminta untuk mengisi ini dan menandatangani ini semua. Gitu. Itu yang mengakibatkan mereka tidak mau menemui orang-orang yang diduga orang-orang suruhan dari pihak manajemen T tersebut. Gitu. Jadi ini bukan silaturahmi kalau menurut kami. Gitu. Tetapi ada suatu maksud tertentu. Apa itu? Ya ini kuesioner inilah tujuan ini. Dengan ini ditandatangani, diisi, selesai sudah masalah ini. Seperti itu. Berarti emang harus wajib diisi untuk semua karyawan ya? Iya, kalau di sini sih sifatnya kuesioner pengaduan ex karyawan. Tapi isinya kuesioner. Tapi isinya kuesioner, gitu. Kuesioner. Karena setahu kami namanya kuesioner itu biasanya random, yang kita nggak kenal gitu. Namanya kuesioner, kepuasan kan, tingkat kepuasan. Gitu. Bisa dibilang selain harus diisi, wajib diisi, ada unsur paksa juga gitu. Dan harus ditandatangani. Harus. Dan terkait yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, keluarga dari ex karyawan ini pun merasa terganggu, trauma, khususnya dari pihak keluarganya Siva, Putri, seperti itu. Mereka datang itu di Kamis malam sekitar jam 9. Abang, kemarin mereka juga sempat bilang terakhir di akhir-akhir responnya bahwa kuasa hukumnya meminta para ex karyawan untuk mencabut laporan. Iya. Dan agak ada sedikit bahasa ancaman akan melaporkan balik, dan tanggapan abang seperti apa? Jadi untuk rekan satu profesi saya ya yang saya hormatin, Bang Ramzi, ya, kita sama-sama satu profesi ya. Kalau menurut kami ya kurang etis lah kalau abang memerintahkan klien kita itu untuk mencabut laporan. Sementara laporan itu kan adalah hak seluruh warga negara Indonesia ya. Kami juga membuat laporan, ada bukti otentiknya, ada bukti fotonya. Jadi serahkanlah ini kepada penyidik. Biarlah mereka bekerja secara transparan, profesional, tidak diintervensi kiri atau kanan. Menurut kami ya kurang etis lah kalau sesama rekan profesi malah menyarankan, bahkan sedikit mengancam untuk membuat laporan balik. Mungkin mau klarifikasi juga abang, kemarin sempat dibahas juga bahwa disinyalir ada orang yang menggerakkan di balik layar. Seperti apa bang? Jadi kalau saran saya, lebih baik kita fokuslah ke permasalahan kita. Apa sih permasalahan ini? Yaitu bukti laporan kami. Jadi jangan jadi bias, jangan jadi after label, jangan jadi kabur kemana-mana. Seperti itu. Mau itu tukang somai sama tukang sate nggak nyambung, kita tetap harus fokus ke 335 kita, real ancamannya. Seperti itu. Nah, perihal 369 yang sempat dijelaskan sedikit oleh rekan kita, itu memang ada pengancaman, tetapi harus dihubungkan ke 368 pemerasan. Sementara di 335 itu hanya murni pengancamannya saja. Dari pihak sana kan menegaskan dan bersikeras kalau misalkan permasalahan ini sudah diselesaikan oleh pihak manajemen, termasuk gaji karyawan katanya ada tahap-tahapannya. Ya. Seperti apa? Bahkan dari pihak sana bilang karyawan lamanya ada yang bisa sampai beli apa gitu, seperti apa? Jadi gini Mbak, kalau bahasanya kan dari sana bilang itu sudah diselesaikan. Ya mungkin ini yang belum gitu. Bisa jadi pihak sana juga tidak mengetahui ada yang belum terselesaikan. Nah, makanya ex karyawan ini meminta bantuan ke kita. Itu kira-kira jawaban. Soal gaji sendiri mungkin seperti apa tanggapan? Soal gaji setelah kita mintai keterangan juga,
para karyawan memang ada yang belum dibayar, dan mereka juga mengatakan bahwa saya juga dijanjiin bang bonus dan sekian, tapi udah dibayar belum. Nah, makanya kita bilang faktanya tidak ada. Kembali lagi nih, makanya kita terus lagi kenapa dikirim. Artinya ini, kalau memang mau diselesaikan, kenapa harus keluar? Terus kalau pada saat itu dia tidak keluar kan tidak disamperin, tidak begitu. Artinya pihak sana manajemen tidak mengirim orang atau yang dibilang tadi itu Pak Daeng dan lain sebagainya mengirim orang ke rumah. Kenapa nggak pada saat itu gitu? Atau menelepon? Saya yakin lah namanya karyawan atau pekerja mereka punya namanya nomor handphone mereka, kenapa nggak telepon dan lain sebagainya, atau mengundang gitu. Itu kira-kira. Bang, artinya tidak ada mencoba membuka pintu komunikasi untuk berdamai mungkin atau Jadi gini, kalau pintu komunikasi ini kan yang paling tinggi ini kan obstruction justice, perdamaian gitu ya. Jadi kita tetap buka pintu selebar-lebarnya, arahnya mau kemana, kita ambil win-win solusi. Jadi kita kembali kepada prinsipal, artinya para ex karyawan mau nggak. Tapi kita juga ada ajarkan kalau memang sesuai dengan permintaan mereka, ya kita buka pintu selebar-lebarnya. oke? Aman? Oke, siap. Siap. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.